Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli washabi wa man tabi'um bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Insyaallah di pertemuan kali ini kita tidak masuk ke materi atau bab selanjutnya, akan tetapi kita akan membahas soal PTS fikih kemarin ya. Jadi teman-teman bisa diperhatikan dengan baik. Yang pertama adalah bagian B. Kita masuk bagian B. Nomor 1, zakat fitrah disebut juga titik-titik. Jawaban yang benar adalah zakat nafas atau jiwa. Karena di sini pertanyaannya zakat fitrah disebut juga. Jadi bukan pengertian zakat fitrah. Ya, bukan pengertian zakat fitrah. Jadi jawaban singkatnya adalah zakat nafas atau zakat jiwa. Nomor 2, ketentuan jumlah zakat yang dikeluarkan disebut nisab ya. Ketentuannya adalah nisab. Kemudian nomor 3, di dalam bahasa Arab zakat artinya tumbuh, berkembang, suci dan baik. Itu pengertiannya. Nomor 4, harta yang wajib ditunaikan zakatnya adalah harta milik ya. Otomatis jawabannya adalah milik sendiri, bukan milik orang lain ya. Masa kita berzakat punya orang lain gitu kan? Kita nggak punya beras, masa kita harus mengambil beras orang lain terus kita zakati? Enggak kan? Nah, jadi barang yang dizakati, uang atau beras, adalah milik kita sendiri. Nomor kelima, zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang atau makanan pokok ya. Uang yang sudah ditentukan dan makanan pokok yang sudah ditentukan juga sesuai nisabnya. 6, haul adalah satu periode masa berlangsungnya suatu usaha atau masa titik-titik. Jawabannya adalah disimpannya harta ya. Jadi harta yang kita simpan ya, ketika sudah mencapai haul, yaitu satu periode, yaitu 1 tahun. Jadi barang yang kita simpan, kemudian ketika barang itu sudah mencapai haul ya, uangnya sudah mencapai haul, baru kita keluarkan. Kemudian nomor 7, hamba sahaya tidak berhak menerima zakat karena hidup dan kebutuhan mereka titik-titik. Jawabannya adalah mendapat nafkah dari tuannya ya. Seorang budak tidak berhak menerima zakat karena kebutuhan sehari-harinya sudah diberi oleh tuannya. Kemudian nomor ke-8, orang yang mempunyai harta atau usaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari disebut orang miskin ya. Mungkin teman-teman harus baca lagi buku fikihnya, perbedaan fakir dan miskin ya. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak ada orang yang menanggung nafkahnya ya. Kalau orang miskin, orang yang mempunyai harta atau usaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari, itu orang miskin. Dia punya harta tapi tidak mencukupi kebutuhan pokok sehari-harinya itu ya. Misal dia ada duit 50.000 misal, tapi karena keluarganya banyak, misal keluarganya itu ada 6 orang anak, ada kakek neneknya, dia tidak bisa mencukupi kebutuhan pokoknya, kurang. Nomor 9, nisab zakat kambing adalah 40 ekor. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di sini. Nisab zakat kambing 40 ada di halaman ke-20 buku fikih. 40 sampai 120
di kolom kedua jawabannya lah wajib zakat adalah 1 domba atau 1 ekor kambing. Bagaimana Ustadz kalau nisab kambingnya baru sampai 35 atau baru 2 kambing atau 10 kambing? Apakah wajib zakat? Jawabannya adalah tidak. Ya, 1 sampai 39 ekor kambing yang kita miliki itu tidak wajib zakat. Ya, tidak wajib zakat. Tapi kalau kambing yang kita miliki sudah mencapai 40 atau lebih, ya, 40 sampai 60, ya batasnya di sini adalah 120, maka yang dikeluarkan wajib zakatnya adalah 1 ekor domba atau kambing yang berumur 1 tahun atau 2 tahun. Nah, kemudian ada lagi di kolom selanjutnya ada 121 kambing sampai 200, wajib zakatnya adalah 2 ekor domba atau kambing dan seterusnya. Kemudian nomor 10. Jika kamu memiliki 85 ekor kerbau dan sudah mencapai haulnya, maka zakatnya adalah 2 anak sapi atau 2 ekor kerbau. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di halaman ke-19 buku fikihnya ada di kolom paling bawah 80 sampai 89 ekor wajib zakat yang dikeluarkannya adalah 2 anak sapi atau kerbau yang berumur 2 tahun. Nah, mungkin itu aja Romawi kedua, kemudian kita masuk ke Romawi ketiga. Ya. Mungkin Ustaz rasa ini mudah ya, karena udah sering keluar di ulangan harian untuk kelas 5A. Ya. Apa yang dimaksud dengan zakat? Ya. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti orang yang fakir dan miskin, hamba sahaya dan lain sebagainya yang sudah dijelaskan. Kemudian syarat-syarat wajib zakat nomor 2. Syarat wajib zakat yaitu Islam, merdeka, yaitu bukan budak, ya, merdeka, harta yang dizakati milik sendiri dan telah memasuki haul, yaitu 1 periode, yaitu harta yang dimiliki sudah dalam 1 tahun. Nomor ketiga, zakat fitrah. Apa yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan menjelang saat Idul Fitri, bukan setelah Idul Fitri. Ya, menjelang saat Idul Fitri. Nomor keempat, siapa sajakah golongan yang tidak berhak menerima zakat? Ya, ada di halaman ke-13. Ya, di situ ada orang kaya, ada hamba sahaya, keturunan Rasulullah SAW, dan yang terakhir adalah orang yang dalam tanggungan orang yang berzakat. Misalnya anak tidak berhak menerima zakat dari ayahnya. Kenapa? Karena sudah ditanggung sama ayahnya. Ya, jadi seorang ayah mengeluarkan zakatnya dan seorang anak tidak berhak menerima zakat. Dan yang terakhir, binatang ternak apa sajakah yang wajib ditunaikan zakatnya saat mencapai nisab? Saat mencapai nisabnya. Ya, nisabnya itu yang sudah kita jelaskan per ekor, ya. 40 ekor sampai 120 ekor wajib zakatnya adalah 1 ekor kambing, seperti itu. Nah, binatang ternak yaitu unta, kerbau, sapi, domba dan kambing, ya, yang sudah mencapai nisabnya. Oke, mungkin itu aja dari Ustadz. Cukup sekian. Syukron, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.